Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-karimil ghaffar, al-alimi bima fid dhamiri wa khafiyil asrar. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وخلق الخلق بقدرته ودبر الأشياء بحكمته. أحمده سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار وأتوب إليه قبل انقضاء الأعمار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali pertemuan Jumat kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan derap langkah kita menuju Masjid Al-Manar ini Allah selalu memberikannya keberkahan buat kita semua. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, dari pagi kita laksanakan dari rumah berjalan ke tempat kegiatan kita masing-masing sampai akhirnya di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga kepada kita pengikutnya sekalian. Tidak lupa melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berpesan berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya hadirin sidang salat Jumat. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini kita, saudara-saudara kita yang berada di Aceh dan juga sebagian Sumatera Utara dan mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah baik berupa banjir maupun longsor dan bencana lainnya. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan juga digantikan oleh Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin, berbicara musibah, maka itu seyogianya adalah musibah itu membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Allah? Pesan Allah kepada kita umat yang beriman, yang pertama, kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari sama-sama kita saling membantu. Nah, hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam mukadimah saya bacakan satu kutipan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ternyata hadirin, dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya, sungguh kami, kata Allah, menguji kepada kamu, menguji kepada kita umat manusia dengan ujian sedikit ketakutan, dengan ujian kelaparan, dengan ujian kekurangan harta benda, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Nah, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah ini bukan selalu tanda murka Allah, tetapi musibah adalah panggilan untuk kita muhasabah, panggilan kita untuk introspeksi diri kita, dan juga panggilan kepada kita diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan untuk bertaubat, menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Allah berfirman dan dipertegas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin hatta syaukatin yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Kata Rasul, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tertimpa sakit, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadirin, karena itulah mari perlu kita doakan, mari kita bantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ingat, hikmah musibah adalah yang pertama, agar diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah. Banyak kesalahan yang pernah kita perbuat, banyak maksiat mungkin yang sudah kita lakukan, perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan semasa hayat kita. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu
yang sesungguhnya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama pintu taubat itu sebelum datang di tenggorokan kita, kata Rasul, yuk sama-sama kita bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughfir lahu. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum ruh itu ada sampai ke dalam tenggorokan kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Rasul banyak salah, umat manusia kita banyak khilaf, banyak alfa. Sungguh teramat aneh apabila ada umat Rasul, ada orang yang beriman tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beristighfar kepada Allah, tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang maksum, Rasul yang kalau ada salah, kalau ada dosa, Muhammad itu sudah diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Maka umat Rasul, mari sama-sama kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah ini adalah menjadi hikmah buat kita untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Karena kita adalah satu ummatan wahidan, umat yang satu, maka buat kita orang beriman, mari ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, mari sama-sama kita ulurkan tangan kita keluarkan amanah yang Allah berikan berupa harta kepada kita untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Seorang muslim dengan muslim satu dengan muslim lainnya, kata Rasul, ibarat satu tubuh. Kalau tubuh ini sakit, maka semuanya ikut pun merasakan sakit. Ada saudara kita, kata Rasul, matalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatal jasad. Perumpamaan orang yang beriman dalam saling mencintai dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota sakit, maka seluruhnya ikut merasakan sakit. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita. Dengan pertama kita berdoa kepada Allah, yang kedua dengan uluran tangan kita berupa harta kita. Yang ketiga, hikmah musibah ini buat kita orang beriman, ternyata kita hidup di dunia ini enggak abadi. Kita hidup di dunia ini enggak kekal. Satu saat, satu masa kita akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehat, segar, hari ini kita fit, belum tentu sore kita dan lusa kita masih bisa menghirup udara segar. Maka mumpung masih diberikan amanah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita yang satu saat akan kembali kepada Allah, yuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak abadi. Ingat,
pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering dilontarkan dari lisan-lisan guru kita, bahwasannya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai doa dan munajat kita. Apa doa munajat yang selalu kita doakan kepada Allah, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Rabb, jangan engkau cabut ruh dan jasad ini kecuali untuk dalam keadaan beriman kepadamu. Mari hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengambil momentum hari ini, Jumat ini, untuk sama-sama muhasabah, introspeksi buat diri kita, dan juga mari sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh dan Sumatera Utara. Mudah-mudahan hati kita terketuk untuk sama-sama membantu saudara-saudara seiman dan seakidah dengan kita. Mari kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas karena kasih dan sayang-Mu ya Allah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kami masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga mudah melangkahkan kaki kami untuk melaksanakan salah satu perintah-Mu, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Manar ini ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala kesalahan kami, kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ibadah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يسأل من فضله يؤتيكم ولذكر الله